Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami sadar Tuhanlah yang bekerja di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan yang memberikan kami firman, Roh Kudus bekerja, memberikan kami pengertian, memberikan kami kerinduan, keinginan, kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami ini dibentuk oleh tangan Tuhan. Sehingga biarlah setiap mulut kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Setiap keberadaan diri kami, sungguh-sungguh kami boleh mencintai Tuhan. Dan kami pun boleh mencintai sesama kami sebagaimana Tuhan perintahkan. Dan berdoa biarlah sungguh-sungguh Tuhan, perenungan demi perenungan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh berakar kuat di dalam setiap keberadaan kami. Dan bertumbuh, berbuah demi kemuliaan Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu juga Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami ketika merenungkan firman, kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam perumpamaan yang ketiga dan keempat. Yaitu bicara mengenai perumpamaan biji sesawi dan ragi. Nah, perumpamaan ini agak berbeda dengan perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan ini bicara mengenai suatu perubahan paradigma atau paradigm shift. Perubahan paradigma ini menjadi satu hal yang sangat penting, saudara. Dan istilah ini sebetulnya digunakan oleh seorang ahli, saintis, dia adalah seorang yang bernama Thomas Kuhn. Ini dia hidup di tahun sekitar 1940 sampai 1960-an. Dia menjadi seorang saintis dan di dalam pemikirannya, saudara. Ini sebelum kita masuk lebih jauh, saudara, saya kasih sedikit brief dulu. Di dalam pemikirannya, dia mengatakan bahwa ketika kita itu melakukan satu penelitian, biasanya harus berakar pada penelitian yang sebelumnya. Di mana penelitian sebelumnya itu take it for granted, dianggap benar. Misalnya saat ini saudara, banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa evolusi itu benar. Maka mereka akan mengembangkan pemikiran mereka berdasarkan presuposisi ini. Sehingga kita akan lihat nanti di dalam kekristenan, sudut pandang kekristenan, ketika dasarnya kita tolak, saudara, maka ilmu pengetahuan yang membangun dasar di dalam teori evolusi akan runtuh. Makanya hari ini saudara, kita akan melihat kenapa banyak sekali orang yang tidak rela kalau teori evolusi itu dianggap tidak benar, saudara. Karena banyak penelitian orang-orang akan berakhir sia-sia. Nah itu salah satunya, saudara. Misalnya kita lihat lagi, umur bumi sudah sekian juta tahun. Ternyata itu salah. Itu kan berarti riset semua orang itu akan berlalu begitu saja, saudara. Itu contoh, saudara. Dan lain sebagainya. Kita tidak bicara detail di situ. Tapi kemudian Thomas Kuhn bilang begini. Thomas Kuhn bilang, di dalam sudut pandang yang baru, itu akan men-challenge sudut pandang yang lama, paradigm yang lama. Ambil contoh yang sangat terkenal ya, sudut pandang pada waktu orang-orang kebanyakan di dalam abad yang lalu, saudara, melihat bahwa pusat tata surya adalah bumi, ya. Kita tahu ini isu yang cukup populer lah ya, saudara. Sampai ada sudut pandang baru yang mengatakan bahwa bumi bukan pusat tata surya. Tata surya kita pusatnya matahari, bukan matahari yang kelilingi bumi, tetapi bumi yang kelilingi matahari, saudara. Contohnya itu ya. Sehingga ada paradigm shift, mau tidak mau. Maka dia bilang, saudara, di dalam segala sesuatu itu kita harus melihat ada unsur subjektivitas di dalam suatu paradigma. Nah ini kira-kira, saudara, saya bukan lagi mau khotbah Thomas Kuhn, saudara, tapi istilah ini adalah sesuatu yang dia pakai pertama kali. Nah sekarang apa bagian yang penting untuk kita sadar bagian ini? Yaitu kita harus sadar, jangan-jangan sudut pandang kita di dalam pembacaan firman Tuhan itu adalah menggunakan paradigma yang lama. Cara berpikir yang lama yang berakar kuat di dalam natur kemanusiaan yang berdosa. Kalau kita bicara saudara, natur kemanusiaan yang berdosa itu naturnya apa? Sederhana sekali kalau kita mau sederhanakan. Yaitu manusia cenderung memuliakan diri. Manusia memanipulasi orang lain untuk diri. Mengorbankan orang lain untuk diri. Ya. Terus di antara segala hal mereka menetapkan standar untuk memuliakan diri. Nah ini kalau kita bicara di dalam aspek apapun saudara, mulai dari anak kecil yang mencoba menemukan mereka punya jati diri dengan menggunakan standar tertentu. Ya, siapa yang bisa lari dan datang lagi yang paling cepat dia yang paling hebat ya, lari anak-anak lakukan yang anak-anak lakukan, saudara. Dan singkat cerita nanti terus berlangsung, orang mungkin rasa, aduh lari saya tidak kuat, tapi makan telur saya kuat, misalnya gitu, saudara. Lalu singkat cerita pada satu hari Paskah tertentu,
Waktu itu kami anak-anak remaja ya, habis Paskahan, waktu itu masih di Bengkulu, saudara. Kita habis dapat telur banyak, ya sudah, kita langsung bilang, siapa yang makan telur paling banyak, dia yang hebat. Ya kamilah makan telur paling banyak, saudara. Setelah itu after efeknya, ya pip, saudara. Nah, kita tahu banyak masalah pencernaan berikutnya. Hari itu bahagia, saudara, bisa makan telur paling banyak. Ini adalah natur keberdosaan manusia. Selalu ada kecenderungan ini. Di dalam mungkin secara intelektual bertambah, nanti mengagungkan saya adalah orang yang paling pintar. Mungkin ekonomi tidak punya, tapi secara kognitif bisa dibandingkan misalnya ya. Atau yang lain nanti, kalau kita mulai masuk ke dalam pelayanan, akan terjadi apa? Oh mungkin saya tidak pandai di dalam berkhotbah. Kalau gitu saya di dalam pengembalaan misalnya, di dalam penginjilan. Atau dia yang mengutamakan bukan penginjilan tapi mungkin berkhotbah. Ya memang penginjilan kurang, tapi khotbah misalnya. Dan lain sebagainya, saudara. Ini adalah natur keberdosaan manusia yang masuk terus dari akar ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai kepada semua kita. Sehingga sadar atau enggak, kita ini punya namanya sudut pandang atau paradigma berdosa. Nah ini yang kita mau garis bawahi. Paradigma berdosa itu adalah sesuatu paradigma yang tidak mungkin kita bisa keluar daripadanya kalau bukan karena anugerah. Sekali lagi saudara, kalau tidak ada anugerah yang namanya blind spot, ya betul-betul blind spot, kita tidak mungkin lihat saudara. Kita tidak bisa lihat betapa miskinnya rohani kita maksudnya, betapa bobroknya kita, betapa papanya kita tidak punya apa-apa, saudara. Kita tidak bisa lihat itu. Karena natur manusia berdosa mau mendandani dirinya, saudara. Sedemikian rupa sehingga gambarannya seperti Tuhan. Satu bagian sebelum kita renungkan nanti di dalam Matius 13, saudara. Saya mau ajak kita lihat satu refleksi Daud yang menurut saya sangat baik, saudara. Di dalam Mazmur pasal 19. Kita lihat sedikit bagian ini, saudara. Ini bicara Taurat Tuhan, saudara. Taurat Tuhan, dan kemudian dia sudah bilang mengenai betapa indahnya Taurat itu menyegarkan jiwa dan lain sebagainya. Ini beberapa minggu, bulan lalu kita pernah singgung sedikit, saudara. Tapi hari ini kita mau garis bawahi mengenai paradigma. Di dalam ayat 12 dan 13. Pasal 19, Mazmur 12-13. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Semuanya itu Taurat Tuhan ya. Ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara, ini refleksi yang jujur sekali. Dia bilang, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Siapa yang bisa tahu kesesatan itu? Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang aku tidak sadari. Itu anugerah Tuhan, saudara. Dia berseru ini di dalam kejujuran. Dan orang ini adalah seorang raja, saudara. Orang raja biasanya ya, ini kalau kita menggambarkan secara karikatur, gambarannya adalah raja tidak pernah salah. Kalau raja salah, lihat nomor 1, kira-kira gitu, saudara. Orang kalau udah jadi pemimpin, kalimatnya seperti kalimat Tuhan. Karena saya sudah bicara, maka kamu turut. Kadang ya kita bukan raja, kita bukan CEO, kita bukan siapa-siapa. Tapi kebetulan kita adalah seorang ayah, saudara, atau seorang ibu. Kadang keinginan untuk playing God itu muncul, saudara. Karena saya sudah bilang, maka kamu harus taat. Kalau kalimatnya salah bagaimana? Kalau kalimatnya salah dan menjerumuskan kalimat-kalimat yang tidak bijaksana, tidak berdasarkan kebenaran, harus ditaatikah? Jawabannya tidak, saudara. Nah, oleh sebab itu kita lihat ini adalah sebuah refleksi kerendahan hati. Kenapa? Karena Daud itu sehari-harinya berefleksi kepada kebenaran firman Tuhan. Maka dia sampai pada satu konklusi singkat, saudara, yaitu dia bilang, siapa yang bisa tahu kesesatan? Ini kalimat yang jujur, saudara. Dan Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang aku tidak sadari. Berarti kalimat ini muncul dengan sebuah catatan bahwa dia berusaha untuk mengintrospeksi hidupnya. Baru kalimat ini muncul dong. Kalau enggak, saudara, sehari-hari enggak renungkan firman, ya kan gitu. Doa enggak, ngapain enggak, saudara. Lalu kalimat ini muncul, Tuhan ya, siapa yang tahu bisa mengetahui kesesatan? Ya kamu enggak pernah belajar firman, ya bagaimana tahu, saudara? Nah, ini adalah satu bagian orang yang berefleksi terus kepada firman. Ironisnya adalah mereka akan makin sadar bahwa mereka orang yang berdosa. Sekali lagi, saudara, orang yang berefleksi kepada firman, mereka makin sadar mereka adalah orang yang berdosa. Ini paradigm.
paradigmnya adalah sekali lagi melihat sudut pandang bahwa mereka bukan siapa-siapa, saudara. Baik, di dalam sudut pandang ini kita mulai menyadari ada perbedaan antara paradigma yang lama dengan yang anugerah Tuhan berikan. Yang memberikan kita bisa mencelikkan mata kita dan melihat segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita ulangi sedikit lagi bagian ini, saudara? Karena kita mau melihat apa yang nanti Kristus katakan di dalam perumpamaan ketiga dan keempat. Ini membongkar paradigma lama. Kita lihat, saudara. Dan mungkin pada waktu kita kali pertama membaca ini, kita banyak mispersepsi juga mengenai gambaran ini, saudara. Nanti setelah baca saya jelaskan dulu mungkin cultural insight-nya, baru kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh. Matius 13, ayat 31 sampai 34, saudara, 35. Matius 13, ayat 31 sampai 35, saya bacakan buat kita sekalian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu. 3 sukat itu 22 liter, saudara, sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, ini adalah suatu paradigma yang mengguncang paradigma yang lama. Kenapa, saudara? Karena ini mengguncang ekspektasi orang Israel, orang Yahudi yang berharap dengan gambaran kerajaan sorga. Gambaran kerajaan Allah tidak pernah mungkin mereka terpikir untuk menggambarkan dengan biji sawi dan ragi, saudara. Saya mungkin jelaskan singkat, saudara. Apa yang dimaksud dengan biji sawi? Biji sawi itu digambarkan salah satu tanaman yang paling kecil. Ini ada unsur hiperbolanya sedikit, saudara. Jadi ini bukan mengintensikan untuk akurat secara saintifik, karena ini adalah penggambaran, perumpamaan, saudara. Jadi ada elemen retorika, ada elemen hiperbolanya sedikit, saudara. Dan di dalam bagian ini memang biji sawi itu sangat kecil, saudara. Kira-kira ukuran cuma 1 mili, dan menurut orang yang menghitung, saudara, saya nggak hitung, itu dalam berat yang 1 gram jumlahnya kira-kira 700 butir. Silakan kalau tidak percaya cari dan hitung sendiri, saudara. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi terlihat sangat kecil, dan setelah ditanam, sesawi itu adalah jenis sayuran. Jadi ini mungkin refleksi lah ya. Saya sendiri waktu masih mungkin remaja, pemuda, baca bagian ini saya pikir, oh biji sawi ditanam tumbuh seperti sayurnya hilang, saudara, nggak inget, saudara. Tumbuh mungkin kayak pohon beringin. Wah, kayak gambarnya keras, keren gitu, saudara. Ternyata enggak. Itu tidak lebih kuat daripada jagung, saudara. Kita di Indonesia mungkin gandum jarang lihat, saudara. Apalagi sesawi, jagung sering. Karena paling tidak pelajaran menanam cocok tanam di sekolah dulu nanam jagung, lumayan, saudara. Kita bisa lihat jagung bertumbuh tinggi dan kemudian agak kuat dia. Tapi sesawi tidak demikian. Tingginya memang bisa 3 sampai 4 meter. Tapi dia tetaplah sayuran, saudara. Dan memang ada carang-carang, tapi jangan digambarkan dia punya cabang itu kayak pohon di depan. Bukan, saudara. Jadi bukan gambaran yang grandeur seperti itu, enggak, saudara. Maka kalau kita lihat ya, yang Kristus lakukan adalah membongkar sudut pandang orang Israel yang menggambarkan kerajaan itu seperti pohon aras Libanon. Pohon cedar, saudara. Ini juga kita have no idea, tapi pohon ini adalah pohon gambaran yang banyak digunakan di dalam perjanjian lama untuk menggambarkan kerajaan-kerajaan besar. Nah, saya ajak kita lihat sedikit, saudara. Di dalam misalnya, kita lihat saja ya, di dalam Yehezkiel 31, saudara. Di dalam Yehezkiel 31, Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang, ya. Jadi di dalam bagian ini, di dalam pasal 31, saya bacakan beberapa saja ya. Saya baca ayat 2 dulu.
Aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon. Penuh dengan cabang yang elok, daun yang rumpun sekali, tumbuh sangat tinggi, puncak sampai ke langit. Dan bukan hanya itu, pohon aras yang besar itu saudara, digambarkan menjadi tempat bernaung binatang-binatang. Atau gambaran kerajaan yang besar menaungi bangsa-bangsa sekitar. Di dalam ayat 6. Pada rantingnya diam bersarang segala burung di udara, di bawah cabangnya segala binatang hutan melahirkan anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Jadi ini gambaran saudara. Jadi yang Kristus nyatakan, bahwa biji sawi bertumbuh sampai burung bersarang. Ini ada paralel dengan gambaran yang ada di dalam, ya salah satunya Yeskiel 31. Gambaran ini menggambarkan Mesir yang besar, saudara. Dan kemudian di dalam ayat 10, ini adalah titik balik atau anti klimaks. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing yang paling ganas di antara bangsa, aku menebang dia, membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan. Dan di semua alur sungai negeri itu rantingnya berpatahan. Dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Nah ini singkat cerita saudara. Jadi di dalam gambaran ini adalah gambaran yang cukup proper menggambarkan kerajaan, saudara. Pohon aras. Nah sekarang pohon aras itu kayak gimana, saudara? Saya enggak pernah perhatikan real sampai ya dicari tahu. Oh ternyata kalau saya orang awam ditanya itu pohon aras, saudara. Ditanya ini pohon apa? Saya jawabnya pohon cemara, saudara. Karena bagi saya semua pohon yang runcing-runcing daunnya itu semua satu jenis cemara. Padahal enggak, saudara. Singkat cerita, saudara. Saya pernah satu kali pergi ke salah satu museum, kalau nggak salah di Stockholm atau di mana, lupa saudara. Itu ada potongan kayu aras, saudara. Gedenya minta ampun, mungkin 10 orang peluk masih nggak terpeluk, saudara. Dan itu digambarkan di dalam bagian itu, kira-kira di lingkaran pohon segini, ini tahun siapa lahir, Kristus mati dan lain sebagainya ya. Ini raja kerajaan Roma jatuh dan lain sebagainya. Terus sampai tahun sekian dipotong, saudara. Kalau nggak salah sebelum Perang Dunia 2 atau Perang Dunia 1 dipotong. Jadi lingkarnya besar, span lifetime-nya bisa hampir 2000 lebih tahun, saudara. Itu pohon aras Libanon, besarnya, tingginya bisa sampai 100 meter lebih. Rasanya cocok ya untuk menggambarkan kerajaan gitu maksudnya. Dan bukan hanya ini, saudara. Nanti ini kita tidak usah baca lagi, saudara. Ini cuma salah satu contoh saja. Tapi kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 4. Kerajaan Nebukadnezar juga digambarkan seperti pohon yang menjulang tinggi. Gambaran binatang ada di bawah naungannya juga sama, saudara. Sampai dinyatakan di dalam mimpi Nebukadnezar, dia akan direndahkan untuk hidup seperti binatang 7 masa lamanya, saudara. Aneh ya, setelah Raja Nebukadnezar panggil orang-orang untuk nafsir, orang nggak tahu, lalu Daniel muncul, Daniel kasih tahu pengertiannya, sampai satu hari dia sudah ngerti ini, tapi pada waktu dia jalan-jalan dia punya kerajaan, pelataran kerajaan, dia membanggakan dirinya, inilah hasil karyaku. Sekali lagi saudara, kita akan melihat apa? Paradigma. Di dalam Daniel pasal 4 sudah dikasih tahu paradigmanya, manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi Nebukadnezar masih ngeyel, saudara. Ya itu natur manusia berdosa banget lah ya, saudara. Dan sudah dikasih tahu akhirnya betul dia seperti lembu hidup 7 masa, saudara, di dalam alam lepas, sampai dia kemudian dicelikan lagi dan mulutnya mengakui Tuhan adalah Tuhan yang sejati. Kita akan lihat, saudara, gambaran ini muncul lagi di dalam Yeskiel 17. Jadi banyak sekali, ini bukan hanya satu. Zedekia itu digambarkan juga sebagai pohon aras, saudara. Dan kemudian karena dia hatinya menyimpang, saudara, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan bahwa mereka hari itu ditaklukkan Babel dan dia tidak mau, dia belot ke Mesir dan kemudian dilululantakkan. Jadi kita lihat gambaran kerajaan-kerajaan di dalam perjanjian lama digambarkan dengan pohon-pohon yang besar, saudara. Nah ini kalau ambil contoh, ini kalau kontekstualisasi ke konteks kita Indonesia ya saudara. Kalau menggambarkan kerajaan, kita mau gambarkan kerajaan itu dengan cara bagaimana? Kalau pohon, kita pilih pohon beringin mungkin saudara. Makanya ada lambang parpol pakai pohon beringin. Dia nggak pakai lambang parpol itu tanaman jagung. Nggak pakai itu, kurang keren saudara. Kenapa? Karena memang ada natur yang mau dinyatakan saudara. Bicara mengenai kerajaan, sekali lagi.
Ini adalah menyatakan satu kemuliaan, kekuatan, menyatakan satu elemen yang mau ditekankan, saudara. Jadi ada bagian yang mau digarisbawahi. Saya ambil contoh lagi ya. Misalnya kalau kita mau menggambarkan kerajaan dengan binatang, mau pakai apa? Parpol di Indonesia, ini bukan lagi bahas partai politik, saudara ya. Gambarnya kepala banteng, ya kan gitu kan, saudara? Karena ada kekuatan. Kita nggak pakai gambaran apa? Tikus, enggak, saudara. Itu kayaknya atau mungkin jangan tikus lah, karena tikus asosiasinya ke korupsi. Hamster, lucu saudara, enggak pakai hamster saudara. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan elemen kemuliaan, kekuatan, kegarangan dan lain sebagainya. Enggak saudara. Jadi dia pakai gambaran banteng ya. Kalau kita pilih apa? Makanan saudara. Kita mau pilih apa? Makanan. Mungkin ya kalau kita ngomong, oke, kalau harus pakai makanan, bingung juga ya. Buah-buahan yang paling oke di benak kita pencinta durian langsung keluar namanya blackthorn, ya kan saudara? Kita akan langsung pikirkan yang paling mahal, buah yang paling keren saudara. Itu mungkin bisa menggambarkan. Tapi Kristus tidak lakukan itu saudara. Coba bayangkan, Kristus memberikan kontra dari ekspektasi orang-orang Israel hari itu yang berpikir tentang kerajaan Allah. Dia katakan apa? Seperti biji sesawi. Ini kalau dalam konteks kita sama kayak lagi ngomong ini kayak tanaman jagung. Tanaman jagung. Nah, itu saudara. Atau dia lagi ngomong ini seperti ragi. Kerajaan sorga kok digambarkan seperti ragi roti ya, kue saudara. Ini sesuatu hal yang membuat orang langsung bertanya-tanya apa yang sedang mau digambarkan. Ternyata Tuhan lagi mau nyatakan apa saudara? Bahwa kerajaan Allah itu terlihat tidak signifikan di mata manusia. Sekali lagi ini adalah natur yang sampai hari ini berlaku saudara. Di mata manusia kerajaan Allah itu tidak berarti, tidak signifikan. Di dalam mata manusia saudara, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu tidak berarti. Tidak berarti saudara. Di dalam mata manusia. Yang berarti adalah kalau kamu bisa menang, kalau kamu bisa taklukkan musuhmu, kalau kamu bisa mempermalukan orang lain yang mempermalukan kamu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya gitu saudara. Jangan gigi kita copot 3, kita cuma bisa nyopotin 1 gigi orang ya. Itu kurang keren saudara. Jadi kita akan lihat ini adalah kacamata yang manusia berdosa tidak bisa lepaskan saudara. Manusia mau atau tidak saudara, mereka itu lahir dalam keadaan manusia berdosa. Jadi mereka tidak bisa lepas. Celakanya apa saudara? Nah ini sekarang celaka saudara. Kacamata ini masuk di dalam konteks pelayanan. Kalau masuk dalam konteks pelayanan bagaimana? Ini tadi sempat kita singgung sedikit saudara. Yaitu adalah dia melihat diri dalam melayani dan itu menjadi dia punya identitas. Bahaya banget saudara. Bahaya banget saudara. Dan identitas ini nanti dinyatakan untuk membanggakan dia. Kalau saya misalnya, saudara, saya misalnya pergi ke Palu, cuma sedikit lah ya, tapi anggaplah contoh ya, ke Palu mungkin pergi ke Papua, terus kemana-mana, KKR penginjilan, terus keliling, saudara. Terus 1 tahun, agak exaggerate dikit, katakanlah 1000 kali, 1 hari 2-3 kali KKR, saudara. Lalu apa yang saya bisa sharingkan? Ada 2 cara sharingkan. Cara yang benar, cara yang menyimpang, bukan Injil. Cara yang benar adalah menggerakkan hati jemaat untuk mencintai jiwa-jiwa yang ada di sana. Seperti kapan hari kita ngomong tentang Bamba Siang, sore bagaimana kondisi mereka dan lain sebagainya ya. Kita mulai merasa, oh iya ya, ada orang-orang di sana yang kita harus kerjakan pelayanan. Muncul satu cinta dan belas kasihan. Contoh sore, itu yang benar sore. Menggerakkan orang untuk mengasihi, itu yang Tuhan kehendaki. Tapi ada contoh yang kedua, yang menyimpang. Contohnya gini ya. Menggunakan perasaan bersalah, namanya guilt tripping ya. Itu adalah suatu teknik manipulasi secara psikologis, membuat orang rasa bersalah, akhirnya ikut. Misalnya gini, Bapak Ibu sudah berapa jiwa yang saudara menangkan sejak menjadi orang Kristen? Enak nggak ditanya gini? Berapa? Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? 2 bulan, bayi saudara. Itu bayi mah bahagia saudara. Tapi kalau makin banyak usianya makin gak enak. Jawabannya 65. Itu saudara. Berapa jiwa istri? Anak 3. Kalau anaknya banyak lumayan saudara. Anak 4, cucu 3. 10 lah kira-kira.
Saudara, kadang guilt tripping caranya adalah membuat orang melayani karena perasaan bersalah. Saudara tahu enggak, kalau itu yang dilakukan, itu kita bukan sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani rasa bersalahnya kita. Itu bahaya, saudara. Sama gini ya, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Sudah habis baca Alkitab belum? Itu juga sama, itu teknik namanya menggunakan perasaan bersalah untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Itu bahaya, saudara. Harusnya yang lain yang dilakukan. Firman Tuhan begitu indah, dinyatakan keindahannya, kelimpahannya, kedalaman firman Tuhan ini seperti harta berharga yang dikeluarkan, dinyatakan, dilihat, saudara. Dan kemudian akan dirasakan apa? Perasaannya, waduh ternyata indah begini ya, saya belum baca, saya mau baca. Saudara, beda nggak? Beda sekali secara motivasi, tapi secara fenomena bisa kelihatannya sama, saudara. Oleh sebab itu saudara sekalian, nanti ini akan masuk di dalam segala layer kehidupan kita. Sadar enggak, ini sesuatu hal yang sangat urgent untuk kita responi, saudara. Perubahan paradigma. Di dalam perumpamaan pertama itu bicara respon, urgent. Yang bicara mengenai life and death situation, saudara. Kita udah bicara perumpamaan pertama, perumpamaan penabur. Di dalam respon kedua, perumpamaan yang kedua, lalang dan gandum. Bicara realita kehidupan kita yang masih bergumul sampai hari Kristus datang, saudara. Tapi di dalam bagian ini bicara mengenai perubahan paradigma. Ini penting, saudara. Dan sekarang saya mau kasih contoh ya di dalam pembacaan kita tadi yang bertanggapan. Yohanes 5. Di dalam Yohanes 5 itu ada paradigma yang kita bisa lihat dimiliki oleh orang Farisi. Dan kemudian paradigma yang dinyatakan oleh Kristus. Saya buka lagi sedikit bagian itu, saudara. Yohanes 5 tadi, saudara. Ini ada yang menarik yang memang kita tidak baca, saudara. Saya baca saja ya di dalam ayat 17 dan 18. Setelah nanti mereka ada percakapan, ayat 17 dan 18 bilang bagaimana. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuh dia. Bukan saja karena yang pertama dia meniadakan hari Sabat, tapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, ya khusus ayat 18, saudara. Kadang-kadang banyak orang-orang yang bukan Kristen tanya, coba lihat di Alkitabmu mana Yesus bilang dia Tuhan. Aduh, ini kalau baca ini cukup bagian ini saja udah very clear, saudara. Tapi oke lah, ini salah satu bagian yang lain bisa kita diskusikan berikut. Tapi di dalam bagian ini ada paradigma, dua hal. Kristus sebagai Tuhan atas hari Sabat dan Kristus adalah dengan Bapa adalah satu, saudara. Menyamakan dirinya dengan Bapa. Dua paradigma ini tidak bisa diterima oleh paradigma lama daripada orang Farisi. Bagi orang Farisi hari itu, ketika lihat orang di Siloam itu berkumpul banyak, saya tidak tahu apa yang mereka lihat, saudara. Yang mereka lihat itu bukan orang. Tidak ada compassion, tidak ada belas kasihan. Coba ya kalau ini asumsi, saudara. Ini orang Farisinya ada di wilayah kolam Siloam, saudara. Tentu dia itu tahulah kurang lebih siapa-siapa orang-orang yang sakit. Kurang lebih lah, dia pasti notice lah. Apalagi keterlaluan kalau tidak tahu bahwa orang yang disembuhkan Tuhan Yesus itu 38 tahun dia lumpuh. Dia tidak bisa apa-apa, saudara. Tidak tahu berapa lama dia di sana. Tapi asumsinya cukup lama, saudara. Dia tidak mungkin tidak tahu. Orang lumpuh ini, orang yang tidak bisa, tidak ada orang yang tolong masukin dia ke dalam kolam Siloam. Pada waktu air kolamnya goncang, saudara. Dia selama itu tidak diperhatikan, tapi khusus hari Sabat. Waktu orang yang sakit ini, saudara, setelah bertahun-tahun, tiba-tiba bangun dan berjalan, membawa tikar atau tempat tidurnya, yang dilihat tikernya, saudara. Kok bisa yang dilihat tikernya? Bingung, saudara. Tapi inilah paradigma lama. Yang diperhatikan bukan orang yang berjalan. Normalnya, saudara, kalau ada orang lumpuh berjalan, bawa tikar, yang kita lihat ya orangnya yang jalan kan, saudara. Masa kita perhatiin tikernya ya? Siapa yang suruh kamu angkat tikar? Aneh, saudara. Yang biasanya kita akan, oh kok kamu bisa sembuh sekarang? Itu nomor satu dong. Di dalam mata mereka, mereka lihat hukum. Orang semacam ini akan tidak akan pernah melihat pekerjaan Tuhan. Tidak pernah. Karena mereka mengkotakkan pekerjaan Tuhan menurut standar mereka sendiri. Wah, ini mematikan sekali spiritualitas seperti ini, saudara. Itu spiritualitas yang akan kering karena mereka itu kayak jadi polisi. Saya bukan ngomong polisi itu spiritual kering, saudara. Enggak, saudara, tapi memang mungkin sebagian yang berjaga-jaga di bawah pohon rindang, saudara.
dan lain-lain lah. Kita tahu lah bagian-bagian ini. Coba balik lagi sore, spiritualitas yang cari kesalahan orang terus. Enak enggak saudara? Setiap kali lihat orang, ini salahnya apa ya? Mungkin bapak ibu ini kayaknya belum lahir baru deh. Mungkin enggak pernah baca Alkitab ya. Itu mentalitas gini ini sangat-sangat buruk saudara. Wah saya lama enggak lihat. Ini bukan hati yang mengasihi ya. Tapi kok enggak pernah datang ya. Wah ini cuma datang kalau ada begini, begitu, begini. Isinya gosip, terus cari kesalahan orang terus saudara. Bukan perhatikan, mana ya udah lama enggak datang. Jangan-jangan memang ada pergumulan. Atau ada kesulitan. Ada apa? Ayo kita datang, kita kunjungi, besuk. Itu kan sesuatu hal yang lebih fruitful, saudara. Kita boleh mengerti pergumulan orang, kita boleh mengerti bagaimana orang itu dalam kesusahan, kita berbagian di situ, saling mendoakan, saling menguatkan, ketimbang mengeluarkan kalimat-kalimat penghakiman. Jadi ini adalah salah satu bagian yang kalau kita bisa lihat ya. Jadi di dalam bagian ini, orang Farisi lihatnya tiker, bukan orangnya, saudara. Kita bagaimana saudara? Kita lihat orangnya atau lihat tikernya ya. Saya tentu tiker ini allusion saudara. Kita lihat apa yang dia kerjakan atau kita lihat pribadinya. Di dalam persekutuan wilayah yang lalu saudara, saya pernah bilang ya, membandingkan orang dewasa sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang benar-benar masih kecil saudara. Mereka tidak peduli temannya itu pakai baju mewah kah, jam tangan ada atau enggak, pakai sendal apa, mereknya, tasnya bagaimana. Dia tidak peduli, yang dia peduli apa? Kamu ada di depan saya dan kita bisa bersama, bermain bersama. Which is very beautiful saudara. Kamu ada, itu penting bagi saya. Itu anak-anak saudara. Main sendirian, ya ini sekarang masa-masa transisi ke dalam zaman teknologi. Makanya di dalam persekutuan remaja nanti bagaimana how to train your gadget. Mungkin tadi tidak ditampilkan saudara. Tapi balik lagi saudara. Di dalam masa-masa yang normal saudara. Bermain bersama, berelasi, bersekutu. Itu yang matters, itu yang penting saudara. Dan ini yang kita boleh gumulkan. Balik lagi saudara. Di dalam paradigma mereka, orang Farisi. Dia melihat, oh hari Sabat dilanggar pasti bukan dari Tuhan. Jadi ini waktu Kristus sembuhkan orang di hari Sabat, itu menggoncang mereka punya paradigma. Menggoncang, makanya yang dicari siapa yang sembuhkan kamu. Oh ini orangnya, ya kan gitu saudara. Dikejar ya, setelah itu dikejar, terus pernyataan yang tadi kita belum baca di dalam pembacaan bertanggapan. Kristus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ini sudahlah mereka syok yang pertama, belum selesai syok yang pertama. Jawaban yang kedua, buat lebih syok lagi. Kamu tahu kenapa aku kerja hari Sabat? Karena Allah adalah Bapakku. Oh itu kalimat yang lebih membuat orang lebih tidak paham lagi saudara. Itu jawaban Kristus. Dan jawaban Kristus ini secara politik tidak korek saudara. Ini incorrect secara politik. Ya. Misalnya jawaban yang lebih korek secara politik. Ya ini adalah orang yang perlu kita berikan belas kasihan. Ya gitu. Itu politik ini masih bisa acceptable saudara. Dan kita udah bicara di dalam bagian hari Sabat yang lalu, kita tahu hukuman hari Sabat bukan kematian pada saat itu. Tapi saudara, Tuhan Yesus jawab secara teologi korek. Bicara apa? Bapa Allah adalah Bapakku. Dia bekerja, aku bekerja. Jadi ini pernyataan yang membongkar paradigma. Nah inilah juga di dalam bagian yang kita renungkan di dalam Matius 13 itu saudara. Ini bicara mengenai perubahan paradigma. Di dalam paradigma umum, saudara, kerajaan itu identik dengan kekuasaan, kemuliaan, kekuatan, apalagi militer yang strategis, dan lain sebagainya. Ini yang identik dengan kerajaan. Tapi ketika Kristus menggunakan perumpamaan ragi, perumpamaan biji sawi, saudara, ini lagi bicara mengenai natur yang tidak kelihatan signifikan di mata orang-orang. Apa itu, saudara? Ya itulah namanya teologi krucis, saudara. Yang kita bahas salah satunya di dalam PA bulan ini yang minggu pertama saudara. Pemikiran Luther menekankan teologi salib. Teologi salib apa? Kemuliaan itu ada di dalam ketaatan pada kehendak Bapa, berjalan dalam kehendak Dia, melakukan kehendak Dia. Bukankah ini yang kita baca dan renungkan dari seluruh bagian pertama dari kitab Matius? Maksudnya dari pasal 12 sampai pasal 1 sampai pasal 12. Kita lihat bagian ini saudara. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak populer. Dan bagi orang Farisi saudara, Kristus mau khotbah baguskah, mau bangkitkan orang mati, meredahkan angin badai, usir setan-setan, dia tidak peduli. Kenapa? Karena skemanya dia tidak bisa terima saudara. Karena tidak sesuai standar dia, maka mereka mengatakan ini Belzebul. Karena tidak sesuai dengan mereka, maka mereka menolak dan memusuhi Kristus.
Ini yang kita bisa lihat, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ini adalah Kristus punya ucapan, selalu polemical. Kita lihat, renungkan, saudara, selalu polemical. Selalu men-trigger kita untuk merevisi kita punya paradigma. Contohnya apa, saudara? Contohnya, di dalam bagian firman Tuhan, kita bisa lihat ya. Misalnya, yang mau menyelamatkan nyawa, kehilangan nyawanya. Itu bukankah merubah paradigma kita, saudara? Yang terdahulu jadi yang terkemudian. Ya? Yang berubah, saudara. Bukankah kami datang lebih awal, dapat upah 1 dinar 1 hari. Kenapa orang yang masuk belakangan cuma kerja berapa menit saja? Ya berapa jam saja ya. Dapat upah yang sama, ya itu saudara. Jadi kita akan lihat perubahan paradigma, saudara. Ini bicara mengenai kasih Tuhan. Bicara Tuhan mau berbelas kasihan kepada siapa, mau pakai siapa, mau itu urusan Tuhan. Kadang manusia tidak bisa terima, saudara. Dan bagian lain, saudara. Bicara lagi, yang menjadi paling utama, hendaklah jadi yang paling menjadi pelayanmu. Yang paling tinggi menjadi paling rendah. Itu perubahan paradigma, saudara. Bukan hanya itu, nanti di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 bicara apa? Hikmat manusia itu dinyatakan, saudara. Dan kebodohan bagi manusia itu adalah yang Tuhan nyatakan. Untuk memalukan orang-orang berhikmat, saudara. Jadi ini paradigma yang berubah, saudara. Ini adalah bicara, inilah natur kerajaan sorga. Jadi kalau kita gagal paham ini, kita akan pikirnya apa? Oke, dulu tidak signifikan kan? Itu kira-kira, saudara. Sekarang signifikan. Buktinya apa? Oh, ini kita banyak. Gedungnya ada, saudara. Salib paling tinggi di Bandung. Misalnya kita ngomong gitu, saudara. Dan lain sebagainya lain. Kita salah sudut pandang. Dan itu ironi paling besar, saudara. Kenapa paling besar? Karena Alkitab ngomongnya ini, kita ngomong yang anti Alkitab. Loh gimana, saudara? Ini sama kayak perdebatan bahasa roh, saudara. Saudara tahu ya. Bahasa roh di dalam 1 Korintus 12, 13, 14 itu bicara, Paulus bicara dengan gamblang menentang praktek yang seperti itu. Tapi orang-orang banyak lakukan menggunakan ayat ini untuk membenarkan yang Paulus tentang. Itu tidak masuk akal, saudara. Itu terbalik. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan, saudara. Yang membalik firman sampai orang gagal paham. Sama, saudara sekalian. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, ingat kita itu ada kacamata lama. Kacamata lama itu menggoda kita untuk membuat kita baca firman dan membenarkan diri kita. Itu kacamata yang susah sekali. Tapi sekarang kita berdoa dalam anugerah Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk membuka kacamata kita yang lama dan memberi kita penglihatan yang baru. Satu kali saya lihat di media sosial ya, ada seorang bapak-bapak, dia buta warna. Ya, orang buta warna saya tidak pernah alami, saya tidak ngerti saudara, tapi mungkin bukan totally hilang warnanya, masih adalah beberapa. Lalu anaknya memberikan hadiah ulang tahun sama bapaknya, sebuah kacamata, saudara. Dan waktu bapak itu pakai, dia speechless, tidak bisa ngomong apa-apa, saudara. Karena dia melihat baru kali pertama keindahan yang begitu agung. Air mata mengalir, saudara, dan dia tidak bisa ucapkan apapun, dan dia cuma bisa menangis dalam bahagia. Nah, saya percaya ini adalah gambaran kita ketika kita itu diberikan anugerah penebusan. Anugerah penebusan bukan hanya buat kita berhenti melakukan yang jahat, saudara. Tapi membuka paradigma kita menjadi paradigma yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini bagian yang tidak sederhana, saudara. Ini bagian yang sulit. Tapi sekali lagi bagian ini adalah anugerah Tuhan. Saya ingin ajak kita lihat lagi, saudara. Ini adalah bicara mengenai paradigma secara besar. Sekarang kita mau bicara di dalam konteks individu, saudara. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan itu adalah sebuah proses yang membuat firman atau kerajaan Allah yang tadi tidak tampak signifikan bertumbuh. Ada pertumbuhannya. Nah, kita bertumbuh itu di dalam kapan poinnya pertumbuhan. Jadi ada masa antara, saudara, antara kedatangan Kristus kali pertama dan kedatangan Kristus kali kedua. Sekali lagi ya, kalau kita lihat perumpamaan ini bicara mengenai perbandingan initial stage sama final stage. Atau tahap awal sama tahap akhir. Perbandingannya di tahap awal itu terlihat seperti biji sawi kecil, tidak ada artinya. Tapi di tahap akhir itu besar. Sama ragi juga gitu. Ragi yang tadi cuma sedikit, saudara, untuk 22 liter tepung. Itu bisa untuk kasih makan, ya ini katanya, saudara, 100 orang kira-kira. Mungkin ahli bakery bisa tahu, saudara, 22 liter tepung itu untuk berapa orang? Tergantung orangnya siapa dulu juga yang makan, saudara. Tapi balik lagi, saudara, ini adalah membandingkan initial stage sama final stage. Oke,
kalau gitu proses pertumbuhannya ada di mana, saudara? Kapan kita bisa mengatakan ini sudah bertumbuh besar? Jadi bagian yang di tengah itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah hari di mana para rasul yang awalnya paradigmanya mirip dengan orang Farisi, hari sebelum makan malam yang terakhir, mereka masih saja ribut siapa yang duluan, siapa yang hebat, siapa yang layak duduk di kanan kiri. Enggak hanya itu, bahkan ibu ikut serta, saudara. Minta sama Tuhan Yesus supaya anaknya bisa duduk di kiri kanan. Kita masih lihat ini, saudara. Masih lihat natur kedagingan para rasul itu sangat sangat nyata. Saya bukan ngomong setelah itu tidak ada natur kedagingan sama sekali. Ada, saudara. Petrus masih munafik di hadapan orang-orang Yahudi. Pada waktu dia masih makan dengan orang non-Yahudi, saudara. Dan Paulus tegur bagian itu. Tapi kita lihat, saudara, perubahan paradigma besar. Waktu mereka melihat hari Yesus mati. Hari Yesus bangkit. Hari Yesus naik ke surga. Dan hari Pentakosta dinyatakan. Roh Kudus bekerja. Di situ paradigma mereka berubah total. Inilah pertumbuhan itu, saudara. Pertumbuhan itu bukan karena saya mampu, saya hebat, kamu hebat, kita kumpulan orang-orang hebat, ya you can, you do it, ya gitu, saudara. Tapi enggak, saudara. Karya Roh Kudus yang trigger, saudara. Roh Kudus yang membuat kita itu mencerna firman. Roh Kudus yang membuat kita bertumbuh. Dan pertumbuhannya di kacamata dunia tetap tidak signifikan. Sekali lagi, saudara. Kacamata dunia tetap lihat tidak signifikan. Tapi kita akan menyadari, saudara, inilah yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan kerjakan apa? Mengubah dari dalam, saudara. Bukan hanya bicara fenomena, tapi dalam berubah. Dari yang benci Tuhan jadi mencintai Tuhan. Dari yang mencintai diri menjadi orang yang mencintai sesama. Karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Inilah bagian proses ya. Ini kan kita sering bilang ya, mengenai already and not yet. Sudah tapi belum, saudara. Memang kadang Alkitab ini agak membingungkan. Sudah atau belum? Ya, sudah dan belum ya itu, saudara ya. Dan balik lagi, saudara, kita akan lihat ini. Jadi paradigma mereka berubah, saudara. Nah, mungkin saya sharing sedikit ya, mungkin dari ilustrasi yang sederhana dulu. Kita dulu pernah punya pemikiran. Kita itu secara individu itu menangkap realita itu masih fragmented. Satu-satu kalimat-kalimat kita belum bisa verifikasi kebenarannya, saudara. Dan kita ini terbatas dalam pertumbuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami ini, nah ya. Tapi saya sendiri pernah percaya dengan iman, saudara. Bahwa perkataan orang zaman dulu yang bilang, kalau makan jeruk, kemakan bijinya. Saudara udah tahu nih ke arah kemana, saudara. Nanti pohon tumbuh dari kepala, ya saudara. Pernah nggak meyakini itu sebagai kebenaran, ya saudara? Ya, sebagian mungkin pernah, saudara. Dan ya, oke lah. Kalau itu yang terjadi, kita ketemu teman yang normal ya, yang tahu bahwa biji jeruk termakannya paling usus buntu atau apalah ya, dan tidak akan tumbuh dia. Kita lalu ribut sama teman, pasti tumbuh, enggak, pasti tumbuh ya itu, saudara. Nah itu akan membuat kita dihadapkan dengan dua hal. Kita memaksa kehendak kita seperti orang Farisi paksa kehendaknya, itu teori asimilasi, saudara. Atau kita itu berhadapan dengan realita yang baru, paradigma kita berubah. Itu teori akomodasi, kita accommodate pemikiran yang benar menjadi sudut pandang kita. Mungkin satu kali saya pernah sharing juga ya, ini adalah bagian yang saya sesalkan. Saya dulu pernah tinggal sama seorang Pakistan, saudara, di Jakarta waktu masih ngekos. Oke lah, kita sama-sama ada common ground, saling mengasihi dalam artian apa? Dia yakin kalau saya tidak di dalam Islam, saya akan mati masuk neraka lah. Sebaliknya saya juga sama, saudara. Jadi dalam hal itu kita bisa ngobrol freely, apa adanya, saudara. Karena benar-benar ya teman, lahirnya beda tanggal 1 hari, saudara. Beda tanggal cuma 1 hari, jadi kayaknya kita, secara chemistry lumayan lah ya, saudara. Singkat cerita, udah penginjilan, dia harus pulang for good ke Pakistan. Lalu apa kalimat penting yang harus saya bilang terakhir? Ini yang paling disesali, saudara. Ini karena skema lama, saudara. Saya bilang gini, nanti akan datang hari di mana penganiayaan besar terjadi, saudara. Saya bilang gitu, saudara mungkin tahu apa intinya, saudara. Lalu saya bilang, kalau ada orang paksa kasih barcode atau chip di tangan kepala kamu jangan terima. Karena dalam pikiran saya pasti binasa orang yang kalau terima microchip dan lain-lain di tangan, saudara. Lalu saya bilang itu dengan earnestly, saudara. Kayak dia akan binasa. Terbalik, saudara. Harusnya saya bilang apa? Terakhir kali saya bilang. Harusnya ngomong apa? Harusnya ngomong, saudara, kita udah ngomong banyak hal. Kita udah bicara tentang Kristus yang mati dan bangkit. Dan semua orang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan akan diselamatkan.
Harusnya itu kan yang saya ngomong, saudara. Kenapa saya jadi ngomong yang itu, saudara? Jadi itulah paradigma yang dulu masih kabur, saudara. Tapi di dalam anugerah Tuhan saja. Kesalahan pemikiran, kesalahan konsep, skala dan macam-macam banyak sekali, saudara. Itu di dalam anugerah Tuhan bertumbuh. Introspeksi diri bertumbuh. Karena ketika berhadapan dengan firman, firman itu menyatakan kebenaran. Dan waktu kebenaran dinyatakan cuma ada satu, memberikan respon yang tepat, appropriate. Tidak ada respon yang layak yang kita berikan kepada Tuhan. Selain kita mengikuti, menaati dan mengasihi Dia. Saudara, belajar dari banyak ini, saudara. Kita akan mulai sadar sekali lagi. Natur Injil bukan menarik kemuliaan dunia kepada gereja. Hari ini kalau itu yang terjadi, saudara, gereja menarik orang dengan cara-cara dunia, itu sudah pasti jelas. Itu bukan gereja yang sejati, saudara. Itu gereja yang sedang kompromi. Dalam hal apa kompromi? Ya mungkin teologinya, mungkin ibadahnya, mungkin prakteknya, saudara, mungkin apa segala macam. Inilah yang kita perlu jaga supaya apa? Kita tetap rendah hati, ditegur oleh firman dan kembali kepada firman, hidupi firman Tuhan. Ini bagian yang penting untuk kita renungkan, saudara. Perubahan paradigma sangat sukar. Ini satu hal lagi, saudara. Saya kutip kalimat Calvin. Calvin ngomong kalimat ini. Memang anak-anak itu rebellious, saudara. Suka memberontak. Susah, kadang agak ada liarnya. Tapi kalimat Calvin yang menohok, saudara? Menohok tuh jelek gitu ya. Tapi anak-anak tidak sekeras kepala orang tuanya. Benar kan, saudara? Makin tua orang, saudara, paradigmanya makin tidak bisa berubah. Berarti apa, saudara? Berarti kita tuh sungguh-sungguh kalau berubah, kita akan sadar. Ini belas kasihan Tuhan. Yang Tuhan buka kacamata lama, Dia ganti yang baru. Kita hati yang mati dan keras itu dilembutkan dan bisa melayani Tuhan dengan benar. Itu anugerah Tuhan, saudara. Karena kita sadar betul, kita ini orang-orang, kumpulan orang-orang yang susah ngomong, saudara, agak nggak rela sedikit, tapi itu realitanya. Keras kepala, saudara. Kita kumpulan orang-orang keras kepala yang dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Dan biarlah kita belajar bagian ini. Dan terakhir, saudara, saya ingin ajak kita lihat sekali lagi di dalam Mazmur 78. Ini adalah kutipan daripada Matius untuk bicara dalam ayat yang ke-34 dan 35. Mazmur 78, saudara. Ayat pertama dan kedua. Ini adalah pernyataan Asaf. Matius menganggap Asaf itu nabi, saudara. Ini luar biasa agung ya. Kita bisa lihat pernyataan ini. 78 ayat 1 dan 2 saya bacakan kepada kita. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Dan seterusnya, saudara. Dan di dalam seluruh bagian Mazmur 78 bicara apa? Bicara kepada generasi baru yang tidak memahami realita pekerjaan Tuhan di sepanjang sejarah. Jadi Asaf itu lagi memberikan satu summary di dalam sebuah Mazmur ini untuk menyatakan pekerjaan Tuhan di masa yang lampau, saudara. Bicara untuk orang-orang itu menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah mereka, saudara. Supaya mereka itu melihat bahwa Tuhan berdaulat, saudara. Ini lagi menyingkapkan suatu realita, rahasia besar yang Tuhan nyatakan dari sepanjang sejarah. Itulah sebabnya kita perlu belajar sejarah, saudara. Dan bagian berikutnya, saudara, di dalam Matius pasal 13, apa yang sedang mau dibuka? Tuhan sedang menyingkapkan suatu rahasia mengenai natur kerajaan sorga yang tidak bisa dipahami oleh manusia berdosa. Karena kacamata mereka kacamata manusia berdosa, saudara. Sehingga Tuhan menyingkapkan ini supaya kita itu sadar bagaimana kerajaan sorga. Orang yang hidup di dalamnya bagaimana, naturnya bagaimana. Selalu masih ada oposisi. Kita selalu ditekan, ditindas. Tapi tidak mengapa, saudara. Karena Tuhan bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini minggu lalu kita sudah highlight, saudara. Dan di dalam bagian ini kita mulai sadar, saudara. Yang dinyatakan Matius di dalam perumpamaan kerajaan sorga, maksudnya yang dicatat Matius melalui perkataan Tuhan Yesus, itu sedang membuka natur kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang dibuka, saudara. Bukan kerajaan dunia. Dan itu kontra paradigma kita yang lama. Semuanya bertolak belakang.
Pakai pedang, Tuhan Yesus tidak. Ya, apalagi mencaci maki tidak, balas mata ganti mata, gigi ganti gigi enggak. Maki-maki enggak, doakan musuh iya, saudara. Dan lain sebagainya. Ini terbalik, saudara. Jadi kita akan melihat realita ini dan bukan mengutamakan ini kita hebat, kita bukan, saudara. Tapi sekali lagi kita lihat pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim pekerjaan Tuhan sebagai dia punya kredit. Itu kalau terjadi celakanya minta ampun, saudara. Dan biarlah kita melihat bagian ini, kita bergumul ya. Dan kita dengan hati yang selalu dibuka dan dikoreksi Tuhan. Kita boleh terus baca firman. Kita boleh diperbaharui, saudara. Bertumbuh, makin berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi ini kami sekali lagi merenungkan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tuhan membangkitkan banyak sekali orang-orang di sepanjang sejarah untuk memberitakan firman, menegur setiap umat Tuhan untuk kembali kepada firman yang sejati. Ajar kami untuk makin cinta Tuhan. Ajar kami untuk makin mencintai pekerjaan Tuhan. Mencintai Engkau, mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami sadar Tuhan, perintah yang Engkau berikan kepada kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Engkau mengasihi kami, terlalu jarang dan terlalu sedikit cinta kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus bertahta dalam hidup kami, menggerakkan hati kami untuk makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, untuk setiap anugerah dan karunia yang Tuhan sudah beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.